karena kita berhubungan dengan perkembangan tumbuhan. Nah, perkembangan tumbuhan ini bisa nggak fenomenanya kita amati? Bisa nggak? Raise hand ya. Bisa nggak perkembangan tumbuhan itu diamati? Beri contohnya gitu ya. Yang sudah punya jawaban raise hand. Ibu ada perlu sebentar. Ada yang sudah ngacung ini teh? Capek. Oke, silahkan. Nabila. Ya Ibu, menurut saya bisa Ibu. Gimana contohnya? Contohnya ketika proses penyerbukan, kemudian proses pertumbuhan dari dari biji, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan, kemudian menjadi bunga. Kelihatan ya? Buah. Iya Ibu. Bisa diamati? Bisa Ibu. Bisa dicatat data pengamatannya? Bisa Ibu. Bisa ya, oke. Bagus Nabila. Faiza. Ya Ibu, kurang lebih jawaban saya mirip dengan jawaban Nabila, yakni perkembangan tumbuhan itu sendiri bisa diamati perkembangannya. Contohnya? Contohnya itu, kalau saya mengambil contoh di tumbuhan rumah saya, boleh Ibu? Ya. Jadi, waktu awal atau akhir tahun lalu itu, ibu saya itu menanam bunga kembang sepatu gitu, tahun lalu. Dan kalau setiap disirami itu terlihat begitu Ibu, dari yang masih sekecil dulu itu mungkin bibitnya itu mungkin sekitar selutut, dan sekarang sudah tingginya sudah hampir menyusul tinggi saya dan bunganya juga berkembang demikian harinya. Itu pertumbuhan ya? Perkembangannya kelihatan nggak? Kalau perkembangannya sih nggak terlalu spesifik sih kalau memang secara dari fisiknya Ibu. Sekarang sudah berbunga? Sudah. Nah, itu? Ya. Berarti bisa ya Ibu? Iya. Berbunga dan lalu layu. Daunnya? Udah bisa fotosintesis nggak daunnya? Sudah. Iya. Fungsi dari daun buat apa?
berfotosintesis Ya, dan kalau dia sudah bisa mencapai fungsinya, berarti dia sudah mengalami perkembangan. perkembangan. Oke, Sipa. Ya Bu, izin menjawab, kan setahu saya itu perkembangan itu lebih ke pencapaian dari seluruh fungsi dari organ tersebut gitu, bukan bertambahnya volume atau ukuran. Nah mungkin diamati bisa, tapi saya tuh masih bingung Bu, sebenarnya apakah untuk hormon dan enzim pada tumbuhan itu apa bisa diamati secara langsung? Karena kan untuk bunga gitu Bu bisa diamati ya Bu, seperti yang Ibu tadi jelaskan, jika sudah berbunga, berbuah, lalu berkecambah itu bisa diamati. Namun apabila untuk perkembangan enzim dan hormon itu mungkin menurut saya itu tidak bisa diamati secara langsung seperti itu Bu. Oke, ya. Jadi Sipa menitipkan pertanyaan ya sekalian ya. Gitu. Apakah bisa gitu ya kita mengamati aspek perkembangan dan pertumbuhan yang berhubungan dengan struktur yang sifatnya mikroskopis mungkin ya. Gitu. Oke, Bahar. Ya Ibu izin menjawab. Nah sebenarnya jawabannya mirip-mirip ya Bu ya. Misalkan kalau misalkan disuruh ambil contoh itu di kandang rumah saya, jadi kandang ada pohon jeruk. Terus ketika dulu saya semester 5 kemarin itu baru nanam dan sekarang itu sudah tinggi dan buahnya juga sudah bisa dipetik gitu. Misalkan perkembangan sebenarnya ya sudah bisa dipetik, sudah bisa dikirim atau ke ibunya. Oh, ya itu nanti kapan-kapan kalau pulang itu. Entong wah naon ibu mah. Oke, Ayuni. Bagus ya, Bahar. Ayuni. Jadi Ibu, jawaban saya tuh hampir mirip dengan teman-teman semua, teman-teman yang sebelumnya, bahwa pertumbuhan itu bisa diamati, dan juga bisa mendapatkan data, akan tetapi datanya itu menurut saya itu datanya bukan kuantitatif, akan tetapi dalam bentuk kualitatif. Begitu Ibu, karena sebelumnya juga sudah belajar bahwa pertumbuhan itu tidak bisa diukur secara kuantitatif begitu. Pertumbuhan apa perkembangan? Perkembangan, astagfirullah. Perkembangan ya. itu. Oke, iya ya, astagfirullah ya. Boleh melakukan kesalahan dalam belajar anatomi tumbuhan selama bukan dosa. Istighfarnya nggak apa-apa. Oke, gini. Ibu punya spesimen nih, Ibu barusan lari. Ya. Ada di kampus, Ibu nyari tanaman. Sebentar ya, Ibu sudah download ini belum? Sebentar. Ibu hanya moto sih ini di foto ya, spesimen ini. Tahu kalian bisa ngelihat nggak ini? Boleh dipin lah Ibu, coba. Baru juga sebentar udah layu. Nih. Ibu punten masih off-cam. Oh, di off-cam, keulanya sakedap sabarnya. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke, Ibu belum download itu ternyata mirror cam, belum. Bentar, dicek dulu. Oh ya, belum download, jadi nggak bisa share ke Zoom. Ya, oke, nanti ya di kesempatan lain. Oke, nah, ya, udah. Allahu Akbar. Kalian melihat fenomena perkembangan nggak? Gitu. Perkembangan ya, sebentar Ibu pin diri sendiri juga. Perkembangan nggak? Ya. Melihat Ibu. Melihat Ibu. Mana? Apa? Di sini. Daunnya. Daun muda, daun tua ya Bu. Oke, daun muda, daun tuanya ada bedanya? Mana? Ini yang Ibu pegang daun apa ini? Tua muda? Daun tua. Daun tua. Bedanya apa dengan daun yang paling atas ya? Ini yang muda berarti ya. Nih. Bedanya. Warna, ukurannya. Hah? Warna dan ukurannya beda. Oke, kelihatan ya beda warnanya. Kemudian lihat
Ini apa nih? Semut ya Ibu. Iya, ini penyakit ya. Oh. Nah, ini ada kaitannya dengan perkembangan nggak? Ada kaitannya nggak? Ada nggak? Ibu. Ada, oke, gimana? Mungkin dengan terkenanya penyakit itu tumbuhannya jadi tidak berkembang dengan baik, Ibu. Oke, ada jaringan di sini. Pasti jaringannya rusak nih ya. Ya, oke. Dari segi anatomi ada perubahan. Jadi ketika kita belajar perkembangan pertumbuhan, itu tinjauannya tidak hanya morfologi, melainkan dari struktur anatomi, kemudian dari gen, ya, kemudian dari makromolekul, mikromolekul, enzim, hormon, senyawa, gitu ya, yang itu mempengaruhi. Bisa dipahami? Ya, oke. Sekarang ini, ini tanaman jenis yang sama, akan tetapi dia ukurannya masih kecil. Kalian melihat perbedaannya nggak dengan yang sudah besar? Melihat Ibu. Ada Ibu. Bedanya. ukurannya. Lalu apa lagi? Warna daun. Warna daun. Bentuknya bagaimana? Bentuk Torehannya beda Ibu. Bentuknya juga berbeda. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya, mungkin luput dari pengamatan orang lain. Ya, mungkin luput dari pengamatan orang lain. Ya, nah, ini orang yang bekerja di dunia medis, herbal gitu ya, tahapan perkembangan tumbuhan itu berhubungan dengan metabolit sekunder. Ya, sehingga mungkin ada orang ahli herbal meminta atau memberikan resep 5 helai daun sirih tua. Nah, 5 helai daun sirih muda. Dia spesifik. Ya, menurut kalian itu berpengaruh gitu? Kalau kita ambil tua, ambil yang muda, berpengaruh tidak? Berpengaruh Ibu. Pengaruh Ibu. Oke, bagaimana Berpengaruh. pengaruhnya? Mungkin untuk yang tua itu metabolitnya banyak Ibu, lebih banyak konsentrasinya daripada yang muda. Ya, betul ya. Dan nanti akan berhubungan dengan apa jenis metabolit sekunder tersebut gitu ya. Misalnya pada saat muda itu kemungkinan besar banyak mengandung kolin, zat yang bisa menyebabkan asam urat. Nah, maka resepnya itu jangan menggunakan yang daun yang masih muda misalnya, karena yang muda masih dalam tahap pertumbuhan, pasti meristemnya banyak ya, aktivitas selnya untuk membelah tinggi, sehingga pasti inti sel banyak. Nah, di inti sel itu banyak kandungan tersebut ya, yang bisa menyebabkan asam urat tinggi. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya perlu kita pelajari dari perkembangan tumbuhan gitu ya. Bukan hanya perkembangan tumbuhan ini metagenesis, fase sporofit, fase gametofit, tetapi juga hal-hal yang nanti berhubungan dengan kedua fase itu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, kemudian juga karena kalian ini sebagai mahasiswa pendidikan biologi, kalian sudah belajar tentang sel kan ya? Oke, ya. Tadi Ibu tunjukkan tuh ada penyakit di daun. Kemungkinan kerusakannya bukan hanya di morfologi kan ya. Bisa terjadi sampai tingkat sel. Bahkan mungkin bisa terjadi sampai tingkat gen kerusakannya. Ya. Ada beberapa organisme yang merusak gen sehingga menyebabkan mutasi pada tumbuhan, ya. Ada yang bentuk akarnya membesar, ya. Kemudian ada yang menyebabkan perubahan arah menggulung
atau memutar suatu daun atau bunga, ada yang begitu, ya. Itu masuk sampai ke tingkat, ada yang sampai ke tingkat gen, ada yang hanya di morfologi, jadi tidak diturunkan ke keturunannya gitu. Nah, ketika kita mengamati tadi daun yang mengalami kerusakan, kemudian daun tersebut terus tumbuh dan kerusakan tersebut berhasil diperbaiki. Ya, apakah perbaikan pada organ daun tersebut melibatkan perbaikan di tingkat sel? Gimana? Misalnya gini deh, kita potek ya, potek. Biasanya yang potek itu hati ya. Nah, misalnya begini nih, ini ada seratnya ternyata ya. Kita patahkan gitu ya. Oh, ini nih yang agak ini. Kita patahkan, kemudian dari sini mengeras, menguning gitu ya. Kemudian kita tambahkan tanah, lalu kita tutup. Apa yang akan terjadi? Kalau ini besar misalnya, batangnya cukup besar, ya, itu kan mekanisme mencangkok ya. Loh, kok tumbuh akar gitu? Dari mana akar tersebut? Ya. Padahal di situ sel-sel penyusunnya adalah parenkim, ada silem, ada fluem, ada empulur gitu ya, ada ini. Tetapi tumbuh akar, dan akar itu tumbuhnya tidak dari epidermis, tidak dari empulur gitu, tumbuhnya. Ya, melainkan dari daerah korteks. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada mekanisme yang bekerja tidak hanya di tingkat morfologi, tetapi di tingkat sel. Ada sel-sel dia yang mengalami diferensiasi, lalu morfogenesis, membentuk struktur seperti akar, ya. Sehingga kita sebut sebagai akar, ya, akar adventif. Bisa dipahami sampai situ? Ya. Nah, ketika kita bicara tentang sel, kok akarnya menjadi bertambah panjang? Ya, itu konsep pertumbuhan kita pakai. Akarnya bertambah panjang, kemudian dia membentuk buluh-buluh akar dan bisa melakukan fungsinya menyerap zat hara, menyerap air, menyerap mineral. Berarti dia mengalami perkembangan sesuai dengan fungsinya. Yang asalnya dia satu sel di parenkim tanaman induknya. Nah, berarti di situ ada pertambahan jumlah sel nggak? Ada. Ketika kita berbicara tentang pertambahan jumlah sel, berarti ada proses apa yang mendahului sel ini dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8. Ada apa? Pembelahan sel. Pembelahan sel. Ketika kita bicara pembelahan sel, apakah komponen sel dari mulai dinding sel, membran sampai organel dan inti turut bekerja? Turut bekerja. Nah, kita juga akan membahas bagaimana peran dari komponen yang ada di dalam sel dalam mendukung perkembangan pertumbuhan suatu tumbuhan. Ya, fungsi dari dinding sel bagaimana? Strukturnya tuh seperti apa sehingga sel-sel yang muda ini bisa berkembang gitu. Tapi sel-sel yang sudah mengalami diferensiasi, sudah membentuk lignin, lapisan kayu kok susah gitu ya, itu akan kita kaji. Lalu ketika membelah, kok arah pembelahannya tetap ya, akar itu selalu tumbuh punya polaritas yang jelas atas bawah gitu ya, batang ke atas, akar ke bawah. Ada pengaruh apa gitu? Ada sentriol kah? Ada apa? Yang rangka tuh apa? Mikrotubul ya, mikrofilamen. Nah, itu ikut berperan menentukan polarisasi dari suatu sel. Ya, bisa dipahami? Ya. Oke. Kalian mungkin pernah belajar tentang fertilisasi. Tadi siapa yang jawab fertilisasi ya? Caki ya? Bahar. Oke, Bahar sudah terkena jawab ya di chat. Kamu mau ke kamar mandi.
Oke, silahkan Bahar. Ketika pembelahan sel terbentuk fertilisasi, sebelum membentuk zigot, embrio membelah dari sel telur dibuahi oleh inti gamet jantan jadi satu kan, membelah menjadi dua. Nah, itu tumbuhan itu sudah terbentuk. Bagian bawah ini akan jadi embrio, bagian atas jadi apa? Itu tertentu. Ya, sudah ada nasib selnya gitu. Ya. Nasib sel. Yang ini kamu akan jadi begini, yang ini akan jadi begitu gitu, ya. Nah, kita juga akan mempelajari itu. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, ya. Jadi dan ini nanti sebetulnya bisa kalian manfaatkan itu untuk propagasi gitu ya, propagasi pada tanaman, karakteristik tanaman. Ini tanaman ini bisa untuk di proses menempel nggak ya, dilihat dari karakteristiknya ya. Lalu kalau saya mau bikin bonsai gitu ya, ketika kita menyadari, memahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan itu ada banyak aspek, maka kalian bisa menjadi wira swasta sebetulnya ya. Tuh, ya, oke. Ibu share screen dulu RPS-nya ya. Kurang lebih tadi ya, itu sebetulnya RPS yang akan atau materi-materi yang akan dipelajari oleh kalian selama 1 semester ya. Nah, ini